Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Semakin hari, semakin kita belajar firman, semakin kita kenal firman, semakin hidup kita diubahkan tentunya, semakin memiliki cara pandang seperti kerajaan Allah. Tentunya dampaknya hidup kita berubah menjadi sama seperti Kristus. Kalau jadi orang Kristen yang ngakunya cinta Tuhan, ngakunya kenal Tuhan, tapi dalam praktek hidupnya nggak jadi berkat, tapi malah jadi batu sandungan, perlu dipertanyakan. Kalau engkau kenal Tuhan, cinta Tuhan, ngakumu, rajin ibadah, tapi engkau masih kompromi dengan dosa, bahkan kamu melakukan kegiatan-kegiatan yang menyakitin hati Tuhan, sebenarnya engkau nggak mencintai Tuhan. Dari praktek hidupmu dan kelakuanmu sebenarnya engkau nggak mencintai Tuhan. Nah, semakin kita kenal Tuhan itu kita perbaikin yang di dalam dulu. Tidak mungkin orang kenal Tuhan, cinta Tuhan, ngaku apalagi melayani Tuhan, tapi mulutnya jahat, hatinya busuk. Yang perlu dimurnikan itu adalah di dalam hati kita yang tersembunyi. Hampir setiap khotbah saya singgung ini. Karena hati ini yang akan terus kita perhadapkan di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Tuhan, bagaimana mungkin kita datang menyembah Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, tapi di hati ini penuh kejahatan. Di area pikiranmu, di jiwa sebenarnya. Di jiwamu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu gak takluk kepada Kristus. Fisiknya melakukan aktivitas agamawi, tapi pada prakteknya kita menyangkalin kekuatan Tuhan. Fisiknya datang ibadah, tapi praktek hidupnya bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Harusnya kan semakin hari semakin kita berubah. Berubah yang di dalam ini loh. Kita belajar firman itu bukan untuk nyerang orang lain, untuk menghakimi orang lain, untuk menilai orang lain, untuk menuduh orang lain, untuk merendahkan orang lain. Kita belajar firman untuk kasih makan manusia rohmu. Pada akhirnya engkau diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, karaktermu berubah, sikapmu berubah, kelakuanmu berubah, semakin hari semakin menyerupai Tuhan. Tidak mungkin kita belajar firman terus-terusan, tapi kita mencintai dosa, melakukan kejahatan. Ya percuma dan sia-sia. Artinya, kalau orang seperti itu, tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Bukankah hukum yang pertama dan terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu? Tapi kalau praktek hidup kita sehari-hari ini, di luar kebenaran, di luar firman, berarti kita nggak mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan kita nggak memiliki hubungan dengan Tuhan. Kalau kita jauh dengan Tuhan, tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, kita menjadi orang yang mudah sekali menilai kesalahan orang lain. Lebih senang melihat kelemahan dan kesalahan orang lain daripada melihat bagaimana Tuhan memakai seseorang hidupnya di hadapan Tuhan. Kita akan lihat di kitab Wahyu pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian Mas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ini jemaat di Efesus ini yang rajin nih, jemaatnya rajin. Dia luar biasa. Dia tekun sekali. Dan ketika melihat ada orang-orang yang nyebut dirinya rasul, dirinya hamba Tuhan, dia kritis sekali. Apalagi kalau pendeta itu ngajarnya nggak benar, langsung dihabisin, mungkin disikat, dikomplain dan diperlakukan atau sebagainya. Tapi coba kita akan lihat lagi di ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini orang alami aniaya, tekanan, fitnahan, tetap setia dan tidak pernah lelah. Namun demikian, ada kekurangannya. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih yang semula itu, waktu kita ngalami Tuhan pertama kali, pengalaman kelahiran baru, Bapak Ibu harus ngalami pengalaman kelahiran baru itu. Waktu Bapak Ibu ngalami pengalaman kelahiran baru, semuanya jadi berubah. Sebenarnya nggak berubah. Yang berubah itu nggak semuanya berubah. Yang berubah itu adalah manusia rohmu. Yang dulunya manusia rohmu mati, diberikan roh yang baru. Roh yang baru itu jadi tempat tinggalnya Tuhan. Sehingga ada Tuhan di dalam dirimu, kamu melihatnya sesuatu jadi berbeda. Dengan kacamata surgawi. Dulu ngelihat jalan-jalan
Ya biasa aja. Tapi setelah kelahiran baru, loh kok bunga kok lebih indah. Jalan hidup juga lebih bahagia. Kok lebih enak, lebih sejahtera dan lain sebagainya. Itu pengalaman kita ngalami kelahiran baru. Dan kita begitu cintakan Tuhan. Maunya dekat dengan Tuhan terus. Dekat dengan terus. Bergaul intim dengan Tuhan terus. Pokoknya cari Tuhan lah. Cari Tuhan. Dengan proses berjalannya waktu, ternyata ngalami banyak tekanan, himpitan, persoalan, tantangan hidup, godaan, dan lain sebagainya. Kalau nggak dijaga hati ini, akhirnya apa? Melintir jauh. Jatuh akhirnya. Akhirnya jauh dengan Tuhan. Nah, banyak orang Kristen di akhir zaman, karena Kitab Wahyu ditulis di bagian Alkitab yang terakhir. Ini peringatan untuk orang-orang Kristen akhir zaman. Banyak orang yang meninggalkan kasihnya yang semula. Kenapa kok meninggalkan kasihnya yang semula? Dia tidak fokus lagi dengan tujuan Tuhan. Dia fokusnya pada masalah dan persoalan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngadepin masalah dan persoalan saja, tiba-tiba kok nggak selesaikan. Konflik dengan istri aja, konflik dengan anak, dan belum dibereskan. Bapak Ibu nggak bisa berdoa kok. Harusnya kita bisa mengendalikan diri kita dalam segala situasi dan kondisi. Hati kita ini harus benar di hadapan Tuhan. Makanya kalau ada masalah konflik, kita minta hikmat Tuhan untuk menyelesaikannya dengan baik. Kalau kita bisa menyelesaikannya dengan baik, Bapak Ibu, engkau bisa ngadapin tekanan, persoalan, himpitan, hidup, godaan, atau apapun namanya, tetap stabil, mencari Tuhan, mengejar Tuhan, hidup dalam kebenaran. Tidak tergoncangkan. Nah, orang-orang yang Kristen yang seperti ini mengalami pertumbuhan rohani. Semakin hari semakin diubahkan di dalam hadirat Tuhan, diubahkan. Kita ini seringkali lebih suka melihat kelemahan orang lain dan kita merasa diri kita benar. Padahal yang kita anggap diri kita benar ini belum tentu benar di hadapan Tuhan loh. Makanya belajar firman, kasih makan manusia roh kita, koreksi sampai kedalaman batin kita. Lebih baik kita hari ini ngalami sesuatu yang tidak enak tapi didapatin benar di hadapan Tuhan. Lebih baik kita ngalami proses, lebih baik kita ngalami hal yang tidak enak, tapi karena kita ngikutin jalan sama Tuhan, tujuannya kita dimurnikan Tuhan. Daripada kita hari ini kompromi dengan segala macam dosa, melakukan segala kegiatan kelihatannya baik, tapi di ujungnya kita ditolak Tuhan. Mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Ini setiap hari. Makanya setiap orang harus bangun keintiman dengan Tuhan. Saya perhatikan ada orang-orang yang mulutnya jahat, tukang menghakimi, merasa benar sejagat raya, tukang menilai kelemahan orang lain. Biasanya hubungannya dengan Tuhan tidak benar. Karena kalau orang itu punya hubungan dengan Tuhan benar, dia setiap hari mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Fokusnya kepada Tuhan, bukan fokus kepada kelemahan dan kekurangan orang lain. Kalau kita lebih suka ngelihat kelemahan orang lain, coba dicek hatimu. Selama ini udah bener nggak di hadapan Tuhan? Coba kalau kita ini hidup suami istri saja, kita lebih suka ngomongin kelemahan pasangan kita. Suka ngomongin kejelekan pasangan kita. Kita suka merendahkan, ngata-ngatain, memperlakukan buruk dan lain sebagainya. Kenapa kita bisa berpikiran seperti itu? Jangan-jangan kalau udah ngomong terus, ngomong jelek terus, karena apa yang kita katakan itu kan berasal dari hati kita. Meluap lewat kata-kata kita. Hati kita nggak benar, pasti yang keluar juga nggak benar. Tapi kalau hati kita ini benar dulu di hadapan Tuhan, pasti yang manifestasi keluar dari mulut kita itu benar. Bapak Ibu, koreksi sendiri. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu apa? Membangun, merendahkan, atau malah menyakitin orang lain. Kalau kita mau belajar terus, belajar firman, kenal Tuhan, semakin hari Tuhan akan ubahkan dalam hidup kita. Tidak mungkin Tuhan tidak ubahkan. Kalau mau jadi orang Kristen bertahun-tahun tidak berubah, hidup kacau, hidup ruwet, babak belur, kelakuannya buruk, patut dipertanyakan. Jangan-jangan nih, kelakuanmu memang buruk sekali. Di hatimu juga busuk, motivasinya busuk, hubunganmu jauh dengan Tuhan. Sekalipun KTP-mu Kristen, sekalipun kau datang ibadah, tetapi pada praktek hidupmu yang tersembunyi, engkau tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini penting membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya sudah seringkali ngomong ini. Dan saya senang kalau ngomong tentang membangun keintiman dengan Tuhan. Semua orang percaya harus memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan. Ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan, waktu engkau masuk dalam hadirat yang engkau belajar
mikul salib, sangkal diri, mati daging. Karena tidak mungkin kita datang kepada Tuhan dalam kondisi kita najis, kotor. Kan kita mesti beresin dulu hati kita di hadapan Tuhan. Ketika kita kesel sama orang, motivasi yang busuk di hadapan Tuhan, di hadapan orang lain, yang tahu hanya dirimu sendiri, kan diberesin di hadapan Tuhan. Kita ini datang ke dalam hadirat Tuhan itu dalam keadaan transparan. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada kenajisan. Kita perlu dikuduskan oleh darah Yesus. Koreksi tiap hari jalan dalam hadiratnya. Fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada hal duniawi. Memang kita tinggal di dunia, kita harus bekerja, melakukan aktivitas seperti biasa, tapi hati kita nggak nempel sama dunia. Karena Alkitab katakan, kasihilah Tuhan Allahmu, hukum yang pertama dan terutama, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu hukum pertama dan terutama. Kita bisa melakukan hukum pertama dan terutama ini, dampaknya kita bisa melakukan hukum yang kedua. Bapak, mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Tapi kalau orang itu melihat orang lain sebagai musuh, sebagai ancaman, coba, hubungan sama Tuhan benar apa enggak? Coba, memang ada orang yang berbuat jahat. Justru kalau engkau melihat ada orang berbuat jahat, engkau bukan malah sadis, kejam, maki, atau melakukan kejahatan lebih buruk daripada orang itu. Justru engkau punya belas kasihan di hadapan Tuhan. Doain. Bukan malah mencaci maki, merendahkan, dan lain sebagainya. Menjaga hubungan kita dengan Tuhan setiap hari ini harus dibangun lewat keintiman, lewat doa, lewat kerinduan setiap hari. Kalau tidak, hidupmu akan terus-terusan babak belur. Engkau nggak akan mengalami sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Bahkan engkau malah cenderung menjadi manusia duniawi yang hanya memikirkan keuntungan dirimu, bukan menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Ini ada orang di akhir zaman, orangnya sabar dalam menghadapi penderitaan dan tidak mengenal Allah, rajinnya luar biasa. Dia orang yang pokoknya ini orang selektif banget. Tapi kelemahannya dia ternyata meninggalkan kasihnya yang semula. Tidak punya kerinduan dan kelaparan lagi dengan Tuhan. Orang kalau nggak lapar, nggak haus ya percuma mau dikasih makanan enak apapun ya dia nggak tertarik. Tetapi ketika ada orang itu haus, dia dikasih nasi goreng, makanan yang paling enak, steak paling mahal sekalipun dia nggak tertarik, dia mau minum. Kalau kita nggak memiliki kehausan dan kelaparan dengan Tuhan, patut dipertanyakan ini, manusia rohmu itu sedang sakit jangan-jangan. Nanti kalau manusia rohmu sakit, dampaknya jiwamu yang ngontrol dan mengendalikan, mulutmu akhirnya memperkatakan hal buruk dan jelek. Ini dibangun dulu nih. Hati kita ini di hadapan Tuhan, diberesin dulu. Bangun dulu hubungan dengan Tuhan. Setiap orang harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Cari khotbah saya tentang membangun keintiman, membangun kedekatan. Saya banyak ngajar itu di awal-awal. Dulu saya upload khotbah di YouTube tuh. Dengerin itu. Ini penting sekali. Jangan kalau berpikir kalau engkau membangun keintiman dengan Tuhan, engkau cukup berdoa 5 menit. Loh, kamu doa 5 menit itu lo ngapain? Kamu laporan, permasalahan, persoalanmu. Membangun keintiman dengan Tuhan itu seperti membangun hubungan dengan pasangan hidup kita. Ternyata kita kenal pasangan kita itu tidak hanya cukup waktu pacaran. Setelah nikah pun kita mesti belajar kenal terus. Semakin lama umurnya pernikahan, semakin lanjut umur, semakin tua, semakin kita kenal karakter pasangan kita. Kenal Tuhan juga seperti itu. Apalagi kita ini siapa di hadapan Tuhan. Otak kita seringkali gak nyampe dengan cara pandangnya Tuhan. Tuhan terlalu dahsyat dan powerful. Kita perlu step by step kenal Tuhan, kenal kebenaran. Setiap hari selama kita tinggal di muka bumi ini, kita belajar kenal Tuhan terus. Kenal Tuhan, bangun keintiman terus setiap hari. Makanya akan ditambahkan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Semakin kita bangun keintiman, kita bisa dibawa masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Ketika engkau dibawa masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, hidupmu akan diubahkan di dalam hadiratnya. Hidupmu akan dibawa masuk dalam dimensi kuasa Tuhan yang begitu powerful dan dahsyat. Tapi kalau engkau gak memiliki kedalaman hubungan dengan Tuhan, kau jadi hamba Tuhan gak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan di kamar doamu. Jadi hamba Tuhan minimal doa 4 jam. Bergaul dengan Roh Kudus, bergaul dengan firman, meditasi firman Tuhan. Engkau bisa saja jadi hamba Tuhan tapi gak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Engkau bisa khotbah, tapi tidak ada kuasa dan otoritasnya. Kau bisa melakukan aktivitas rohani. Belum tentu aktivitasmu yang kamu lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Jangan-jangan hanya rutinitas saja.
Kita itu mau kenal Tuhan semakin hari semakin dalam. Ya, itu dimulainya dengan kita bangun keintiman dengan Tuhan. Kalau orang nggak membangun keintiman dengan Tuhan, pasti dapat dipastikan dia melupakan kasihnya yang semula. Kalau kita ini meninggalkan kasih kita yang semula, di ayat yang kelima perhatikan. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobat dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi yang ada padamu yaitu engkau membenci segala perbuatan-perbuatan pengikut Nikolaus. Ini pengikut Nikolaus ini yang kompromi dengan ajaran adat istiadat, penyembahan berhala dan lain sebagainya. Padahal ini dulu orang dipenuhi Roh Kudus. Tapi dengan berjalannya waktu dia memiliki penyelewengan. Saya tidak tahu penyebabnya apa dan tidak terlalu dijelasin. Tapi yang jelas Tuhan benci dengan ajaran Nikolaus ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan, dan apa yang diberitakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Bapak Ibu, kalau hari ini kita meninggalkan kasih kita yang semula, tidak ada rasa lagi cinta sama Tuhan. Jadi orang Kristen biasa saja. Mau doa udah males. Apalagi puasa, apalagi baca firman. Pokoknya ya cukuplah minggu ke gereja, kasih persembahan. Kalau bisa traktir pendeta cukuplah. Tapi gaya hidupmu hari-hari itu nggak jauh beda dengan orang dunia loh. Nggak pernah doa, nggak pernah mencintai Tuhan, nggak pernah mengasihi Tuhan. Bagaimana? Pasti dampaknya, efeknya, kelakuan tindakanmu ya seperti orang dunia. Bapak Ibu, kalau hubungan kita ini benar dengan Tuhan, pasti hubungan kita dengan sesama benar. Kalau hubunganmu ngaku benar, tapi hubunganmu dengan sesama nggak benar, patut dipertanyakan. Ada yang harus dirubah. Kalau engkau ngaku cinta Tuhan, tapi hubunganmu dengan orang lain tidak benar, perlu dikoreksi hati kita sendiri. Jangan koreksi hati orang lain, koreksi hati kita sendiri. Kita mau belajar berubah dari hari ke sehari. Semakin hari semakin kita didapatin mencintai Tuhan. Kalau kita meninggalkan kasih yang semula, kasih mula-mula kita ini tidak ada, nggak ada gairah, nggak ada passion, nggak punya kerinduan, nggak punya rasa haus dan lapar. Alkitab katakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan apa yang semula engkau lakukan. Kalau tidak, kaki dian itu, lambang Roh Kudus akan diambil daripadamu. Karena engkau memilih melakukan dosa. Saya sudah pernah sekali ngomong begini. Roh Kudus sebenarnya diberikan kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kata Yohanes pasal yang ke-14. Dia menyertai kita. Dia tinggal di dalam kita. Dia menyertai hidup kita. Dia mengurapin kita. Tetapi dia itu namanya Roh Kudus. Tapi kalau hidupmu memilih melakukan dosa, bagaimana mungkin Roh yang Kudus bersatu tinggal dalam pribadi yang najis dan kotor? Bapak Ibu bisa ngerti ini. Sehingga tidak heran orang yang tidak mau bertobat, sadar diri dan balik sama Tuhan, kaki dia itu diambil daripadanya. Seperti Saul, dia dipikir masih diurapin Tuhan. Atau seperti Simpson, dia pikir juga merasa diurapin Tuhan. Nggak taunya ketika Roh Kudus undur daripada dia, apa yang terjadi? Nggak ada kuasa otoritas. Bahkan Saul dirasukin roh jahat. Makanya ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, semua orang akan tahu bahwa dia diubah Tuhan, dia ngalami Tuhan, dia dipenuhi kuasa. Ketika di Kisah Para Rasul, murid-murid Tuhan, para rasul dipenuhi Roh Kudus, seluruh Yerusalem tahu, bahkan seluruh bumi tahu bahwa dia ini dikuasai otak. Orang-orang datang kepada dia. Tapi ketika seseorang ditinggalkan oleh Roh Tuhan, orang itu sendiri tidak tahu. Saul tidak tahu kalau dia ditinggalkan oleh Roh Kudus. Simpson sendiri juga tidak pernah tahu kalau dia ditinggalkan oleh Roh Kudus. Dia pikir masih diurapi, dia bisa melepaskan dari belenggu-belenggu, ternyata tidak bisa. Bapak Ibu, hari ini sadar diri, bertobat, belajar firman, kasih makan manusia rohmu. Kalau didapati yang di dalam ini nggak benar, bertobat, sadar diri. Yang tahu dosa dan pelanggaran, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan adalah diri kita sendiri. Kalau kita sadar diri dan kita tahu ini tidak benar, ya kita bertobat, balik sama Tuhan. Jangan kita malah lakukan terus-terusan. Kalau kita lakukan terus-terusan, artinya kita ini jadi orang yang ngawur dan sembrono sekali loh. Belajar, koreksi hatimu. Hari ini benar nggak? Kalau masih mencintai Tuhan, sungguh-sungguh. Alkitab katakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan semua kehendakku. Kalau kita ngaku mencintai Tuhan, tapi kita melanggar semua kebenaran firman Tuhan, ya percuma, sia-sia. Koreksi semua kelemahan, kekurangan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dengerin baik-baik. Kitab Amsal katakan, orang itu bisa benar menurut cara pandangnya sendiri. Tapi belum tentu cara pandang itu berkenan di hadapan Tuhan loh. Apa yang kita pikir benar, kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan,
ya harus diberesin. Benar-benar diberesin di hadapan Tuhan. Toh ujungnya nanti kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kok. Buat apa kita ini kelihatan baik di bumi, tapi setelah kita mati, ternyata kita nggak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya ingin didapatin Tuhan, hati saya ini berkenan di hadapannya. Sudah melakukan banyak hal, nginjil, khotbah, doa puasa, pelayanan, dan sebagainya. Ternyata waktu mati dipanggil Tuhan nggak berkenan, kan sia-sia. Lebih baik kita beresin hari demi hari ini, hati kita. Yang tahu isi hati kita lah, diri kita sendiri dengan Roh Kudus. Orang lain nggak tahu, pasangan kita nggak tahu, gembalamu, pendetamu nggak tahu. Yang tahu itu kita. Dan kita meski bawa tiap hari hati ini di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau dapatin hatiku nggak benar, beresin Tuhan. Nanti pasti Tuhan beresin kok. Kan kita mau didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita ngapain ngejar perkenanan manusia kalau ujungnya kita ditolak Tuhan? Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau mempermuliakan nama Tuhan hidup kita sepanjang hidup kita. Saya berdoa, ini firman mengkoreksi hatimu sampai kedalaman batinmu. Semua tindakan kita yang tidak sesuai dengan firman, tinggalkan. Makanya kita perlu belajar firman. Bapak Ibu perlu belajar firman, biar ngerti loh batasannya mana. Kalau ini sudah nggak sesuai firman, ya jangan dilakukan. Banyak orang Kristen nggak belajar firman sungguh-sungguh sih. Belajar hanya dengerin khotbah seminggu di gereja. Hari Senin sampai Sabtu nggak pernah belajar firman. Bagaimana kamu bisa berjalan dalam kekudusan, bagaimana kamu bisa berjalan dalam kebenaran kalau kamu nggak belajar merenungkan firman, memperkatakannya. Belajar firman bukan untuk ngotbahin orang, bukan untuk nyerang orang lain, bukan untuk cari kelemahan orang lain dan kita coba serang pakai ayat. Atau belajar firman untuk membela diri. Bukan, kita belajar firman untuk kasih makan manusia roh kita. Setiap hari supaya kita berjalan dalam ketetapannya, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kemurnian, sampai garis akhir kita didapati menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini, kalau engkau sudah jauh dari Tuhan, ninggalin Tuhan, balik sama Tuhan, kasih setianya masih tersedia. Kasih setianya terbuka, dia sanggup memulihkan hidupmu. Dan mau pakai hidupmu, bahkan berkatin hidupmu, bahwa hidup mengalami kelimpahan, anugerah dan kasih karunia yang melimpah-limpah. Amin. Jangan pernah tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Kau harus bangun keintimanmu setiap hari. Seperti kita bangun keintiman dengan pasangan hidup kita setiap hari. Ngobrol bareng, cerita bareng, bahas masalah bareng. Lama-lama kita ngerti. Tambah hari, tambah kita mencintai pasangan kita. Hari ini, semakin kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, tentunya kita semakin mengasihi pasangan hidup kita. Kalau engkau ngaku cinta Tuhan, tapi engkau nggak mengasihi pasangan hidupmu, berarti ada yang salah. Kalau engkau ngaku cinta Tuhan, tapi engkau nggak mengasihi sesamamu, berarti juga ada yang salah, yang perlu diperbaiki. Apalagi sampai kesel, jahat, busuk hatimu. Wah, itu perlu dikoreksi di hadapan Tuhan. Kalau enggak, nanti kamu didapati nggak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba. Lalu firman ini nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman ini jadi kehidupan dan praktek hidup kami menyenangkan hati-Mu. Berkati setiap orang yang mendengar firman-Mu. Berkati orang yang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampai. Berkati mereka pekerjaan, usaha, bisnis, apapun yang dikerjakan tangan Tuhan bikin berhasil. Dan hamba-Mu berdoa, biar kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang melimpah-limpah. Tuhan, terus bawa kami mengalami breakthrough dan terobosan dan berkemenangan dalam setiap harinya. Mau berdoa untuk setiap orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit beri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God, breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender. Tutup matamu dan sembah. To your name, Most High.
Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Terus Tuhan. Inara lamanya siribini mianamu. Ini miana naramu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maka namanya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini mianaramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo. Ikini mianana
nana mose ikiri bien nana moso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inanana lamore, ikinemia nanaranamu. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripadamu itu. Dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadi-Mu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang hamba-hamba-Mu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu melimpah-limpah untuk orang yang Kau kasih ini, orang yang setia melayani ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semuanya diberkati Tuhan, katakan amin. God bless you.